Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Kali ini kami akan membahas anime Tokyo Revengers episode 14 atau chapter 37 sampai chapter 40. Video yang ditampilkan di Anime Gallery kemungkinan tidak sesuai dengan isi cerita, karena inti cerita kami ambil langsung dari novel Tokyo Revengers. Sebelum lanjut ke cerita serunya, yuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Selamat mendengarkan. Chapter 37. Pada upacara pencalonan Kapten Divisi ketiga, semua anggota Toman bertanya-tanya siapa yang akan ditunjuk untuk posisi itu. Miki memanggil Kapten untuk maju. Dan untuk sesaat, Takemichi bertanya-tanya apakah Miki memanggilnya. Dua orang melangkah keluar, salah satunya ternyata Kisaki. Takemichi menyadari bahwa dia telah melihat Kisaki sebelumnya. Sementara Kisaki memelototinya sambil berjalan melewatinya. Berjalan ke Miki, Kisaki berhenti dan duduk di tangga di depan Miki. Membalikkan punggungnya, yang membuat marah seluruh Toman, yang menganggap ini sebagai tidak hormat. Kisaki dinyatakan sebagai kapten divisi ketiga yang baru, dan Takemichi berpikir kembali ke masa depan akun Draken dan Naoto, yang semuanya melihat Kisaki sebagai alasan Toman menjadi rusak, dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Takemichi meninju Kisaki. Anggota Toman lainnya menyadari bahwa Kisaki sebelumnya adalah anggota Moebius, membuat mereka semakin marah dan memintanya untuk pergi. Draken menghentikan ini, memberi tahu semua orang bahwa Kisaki adalah pilihan Kapten Miki. Miki memberi tahu Toman bahwa mereka akan menantang geng yang sedang tumbuh, Valhalla. Tetapi untuk melakukan ini, Toman harus menjadi lebih kuat. Melalui penggunaan Kisaki, Miki mengakhiri pertemuan, dan Kisaki berterima kasih padanya. Sementara Draken bertanya-tanya motif di balik penunjukan itu. Saat Kisaki pergi, tiba-tiba Takemichi berlari ke arah Kisaki dan meninju wajahnya. Chapter 38. Saat Miki mengumumkan posisi Kisaki sebagai kapten divisi ketiga, Takemichi menyadari bahwa ini adalah salah satu hasil terburuk, yang akan menyebabkan kematian Hina sekali lagi. Marah dengan ini, dia meninju Kisaki, yang membuat Toman terkejut, serta kemarahan Draken, Mitsuya, Mucho, dan Nahoya. Saat Takemichi mencoba menjelaskan dirinya sendiri, seorang anggota bernama Baji tiba-tiba muncul. Meskipun dalam tahanan rumah, dia meninju Takemichi berulang kali tetapi dihentikan oleh Mitsuya. Baji keluar dari Toman. Baji memberitahu Mitsuya untuk melepaskannya, dan mereka bersiap untuk saling bertarung. Baji memanggil Miki, yang bertanya mengapa dia muncul. Karena dia menyebabkan pertikaian dan telah dilarang dari pertemuan Toman. Baji menjawab bahwa dia baru saja meninju bocah lain. Mengacu pada Takemichi, dia bertanya apakah Miki akan menendangnya keluar dari Toman, dan mengumumkan bahwa dia akan pergi untuk bergabung dengan Valhalla, karena Miki tidak membutuhkannya untuk menimbulkan masalah. Baji, kapten divisi pertama Toman, menyatakan dirinya sebagai musuh Toman. Kisaki tertawa, berkomentar bahwa Toman berantakan. Miki hendak membalas Baji, tapi Draken menghentikannya, mengingatkannya pada sifat Baji. Kisaki meninju Takemichi. Miki berbicara tentang jalan menuju mimpinya. Kisaki mendekati Takemichi dan bertanya mana yang lebih baik, wajah atau perutnya. Takemichi bingung, dan Kisaki mengatakan bahwa dia merekomendasikan wajahnya, menyebabkan Takemichi menjawab bahwa perutnya lebih baik. Kisaki kemudian mulai meninju wajah Takemichi, mengejek bahwa dia malah mengencangkan perutnya. Takemichi pingsan karena pukulan dan bangun di malam hari. Dengan Miki duduk di sisinya, Takemichi memikirkan tujuan misinya yang tidak mungkin tercapai, menjadi pemimpin Toman. Miki bertanya pada Takemichi apakah dia tidak menyukai Kisaki, dan mengatakan bahwa anggota baru akan membuat beberapa anggota pergi. Mengacu pada Baji, mengatakan bahwa jalan menuju mimpinya panjang. Miki bersiap untuk meminta bantuan Takemichi. Chapter 39. Miki bersiap untuk memberitahu Takemichi tentang sesuatu yang penting baginya, seorang teman masa kecil yang tinggal di lingkungannya, yang akan selalu berkelahi dengannya, bahkan jika Miki selalu menang. Miki mengungkapkan bahwa teman ini adalah kapten divisi pertama, yang meninju Takemichi sebelumnya. Baji, dia tertawa dan memberi tahu Takemichi tentang perilaku Baji yang membingungkan dan tidak terduga. Khususnya, kecenderungannya untuk melakukan kekerasan, seperti meninju orang karena dia lelah, atau melakukan pembakaran karena dia lapar. Miki menjelaskan bahwa Baji adalah salah satu anggota pendiri Toman, selama tahun pertamanya di sekolah menengah. Bersama dengan Draken, Mitsuya, dan Pachin, Takemichi memohon Miki untuk mengusir Kisaki. Miki mengancam kehidupan Takemichi. Miki memerintahkan Takemichi untuk membawa Baji kembali dari Valhalla, karena dia mencintainya. Takemichi berjanji untuk melakukan ini.
tetapi meminta Kisaki meninggalkan Toman. Dengan penuh semangat memberitahu Miki bahwa Kisaki akan menghancurkan Toman. Miki setuju, memberitahu Takemichi untuk membuktikan kegunaannya dengan mengambil baji. Dia menyadari bahwa Kisaki berpotensi berbahaya, tetapi juga mengakui potensi kekuatannya melawan Valhalla. Jika Takemichi gagal dalam tugasnya, Miki bersumpah untuk membunuhnya. Miki menugaskan Takemichi ke divisi Mitsuya. Baji bertemu dengan Kazutora. Tiba-tiba, Miki memanggil Mitsuya, yang telah bersembunyi di balik pohon setelah mencari kamar kecil. Mendengarkan percakapan, Miki memberi tahu Mitsuya bahwa dia menempatkan Takemichi di divisinya. Dan Takemichi sekarang menjadi anggota resmi Toman. Takemichi ingat janjinya kepada Naoto untuk menjadi pemimpin Toman. Malu dengan rencana masa lalunya yang tidak masuk akal. Namun, dia bertekad untuk mencapai tujuan barunya, membawa Baji kembali ke Toman untuk menyingkirkan Kisaki. Saat Takemichi bertanya-tanya mengapa Baji meninggalkan Toman sejak awal, dia melihat Omamori, beserta foto anggota pendiri Toman. Dia memperhatikan bahwa tidak ada 5, tetapi 6 anggota dalam gambar. Anggota yang tidak dikenal memiliki tahi lalat di bawah matanya, bersama dengan tato singa. Sementara itu, Baji bertemu dengan anggota ini, yang namanya terungkap adalah Kazutora. Chapter 40. Duduk di kelasnya, Takemichi memikirkan tugasnya, bersama dengan ancaman Miki, Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya masuk, memberi selamat kepada Takemichi karena telah menjadi anggota resmi Toman. Takemichi memberitahu teman-temannya bahwa berada di Toman tidak sebagus kelihatannya, dan memberi tahu mereka tentang janjinya dengan Miki. Mengakui bahwa dia memiliki pengetahuan terbatas tentang konflik antara Toman dan Valhalla. Yamagishi menjelaskan struktur Toman, yang terdiri dari sekitar 100 anggota, dibagi menjadi 5 divisi. Karena Pachin ditangkap, Pehyan sekarang berada di divisi kedua. Membuat Takemichi kecewa, karena dia takut padanya, untuk menggantikan Pachin sebagai kapten divisi ketiga. Kisaki, mantan anggota Moebius, ditunjuk. Lebih lanjut, Yamagishi mengatakan bahwa ada perpecahan di Moebius antara yang dipimpin oleh Osanai, yang lahir pada tahun 1988, dan yang dipimpin oleh Kisaki, yang lahir pada tahun 1990. Sejak Miki berhasil mengalahkan Osanai, Moebius dibubarkan, dengan kelompok Kisaki bergabung dengan Toman, meningkatkan jumlah anggota menjadi 150 dan meninggalkan divisi ketiga Kisaki sebagai divisi terbesar Toman. Yamagishi menjelaskan Valhalla. Makoto bertanya apa yang terjadi dengan sisa anggota Moebius. Mereka yang lahir pada tahun 1988–89. Dan Yamagishi menjelaskan bahwa mereka telah bergabung dengan Valhalla, melayani sebagai kekuatan anti-Toman, di bawah kepemimpinan penjabat Hanma. Valhalla saat ini memiliki 300 anggota, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemimpin sejati Valhalla, yang diwakili oleh malaikat tanpa kepala. Takemichi memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain menemui Baji untuk membawanya kembali ke Toman. Tetapi tidak yakin bagaimana caranya. Yamagishi terus menjelaskan struktur Valhalla. Saat dia menjelaskan bahwa kekuatan anti-Toman dikumpulkan di bawah orang nomor 3 Valhalla, Kazutora. Kazutora masuk ke kelas sendiri, karena dia telah mencari Takemichi. Kazutora senang melihat Takemichi. Kazutora, yang satu tingkat di atas Takemichi, tampak senang melihatnya, berencana untuk membawanya ke tempat persembunyian Valhalla. Di lorong, mereka bertemu dengan 2 anggota lainnya. Keduanya menggunakan kruk. Kazutora menjelaskan bahwa mereka adalah bawahannya yang paling terpercaya, dan bahwa dia adalah alasan mengapa mereka menggunakan kruk, yang membuat Takemichi ketakutan. Kazutora memberitahu Takemichi untuk bersantai, karena dia akan diperkenalkan kepada semua orang. Dan Takemichi bertanya-tanya apakah itu termasuk Baji.